Oke, kita siapkan bahan-bahannya nih. Kawat emailnya pakai yang 0,55, naik setengah mili ya, aslinya 0,5. Ini udah siapkan. Halo sobat, kita ketemu lagi di part 2 nih. Kali ini kita akan memulai proses pelilitan dinamo. Prosesnya membutuhkan kesabaran karena ini gulungnya manual, murni pakai tangan. Masukin ke sela-sela kerennya juga harus hati-hati supaya kawatnya tidak tergesek. Jangan lupa memulai pada awal start gulungan yang sudah kita tandai sebelumnya pada proses pembukaan kawat yang lama. Kalau salah menentukan awal start gulungan, nanti dinamo tidak akan berfungsi dengan baik. Jangan lupa juga untuk menghitung jumlah lilitan pada setiap pol. Usahakan setiap jumlah lilitannya sama. Kalau ada kekurangan atau lebih, paling tidak sekitar 3% tidak apa-apa. Karena kawatnya saya perbanyak atau pertebal, jadi proses memasukkannya juga rada susah ya, jadi harus sabar dan teliti. Pola penggulungan pada kutub pertama itu perlawanan arah jarum jam. Nanti kalau selesai lanjut kutub kedua, balik arah searah jarum jam untuk kutub kedua, dan seterusnya yang ketiga kembali lagi berlawanan arah jarum jam pola menggulungnya. Udah tiga langsung loncat. Setelah menggulung 3 kutub, nanti kita akan langsung loncat atau melewati 6 kutub. Jadi dari 3 loncat yang kosong 6, baru mulai lagi lilitan selanjutnya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Selesai. Masa ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sini, loncat ke sini. Setelah selesai proses penggulungan fase pertama, kita lanjut untuk proses fase kedua, dimulai dari lilitan yang keempat. Itu dimulainya setelah kutub ketiga ya tadi ya, mulainya dari situ. Perlawanan arah jarum jam seperti tadi, prosesnya sama. Pada proses penggulungan fase kedua ini, setelah menggulung 3 kutub, nanti juga sama loncat 6 kutub ya, untuk lanjut lilitan selanjutnya. Kayak tadi loncat, habis ngegulung 3 kutub, loncat 6 buat lilitan yang selanjutnya.
Ini pasa kedua udah selesai lilitannya, tinggal satu pasa lagi untuk pasa yang ketiga. Satu lagi. Proses penggulungan ini ya lumayan menyita waktu sih, karena prosesnya manual, jadi dinikmati aja sambil ngabuburit nih ceritanya di bulan Ramadan ini. Eksperimen iseng lilit ulang dinamo. Pada penggulungan pasa ketiga ini juga sama prosesnya. Nanti setelah gulung 3 kutub, loncat 6, itu kutub yang masih kosong yang tersisa ya. Polanya sama. Gulungan pertamanya berlawanan arah jarum jam, kemudian gulungan kedua searah jarum jam, dan yang terakhir berlawanan arah jarum jam. Udah hampir beres. Nanti juga jangan lupa untuk melihat hasil lilitan. Apabila ada kawat yang sedikit keluar dari kerannya, kita rapihkan. Caranya seperti video ini, pukul pakai benda tumpul supaya kawatnya tidak rusak atau tergesek. Gulungan pasa yang ketiga ini kalau boleh dibilang sih udah mulai rada susah, karena rapet ya jarak antara kutub yang satu dengan yang lainnya udah terisi kawat lilitan sebelumnya. Jadi ya kita harus sabar supaya rapi dan hasilnya juga bagus. Nah, ini udah selesai. Kita potong secukupnya. Nanti ujung akhir kawat dari lilitan itu jadi output pasa 1, 2, dan 3. Dimana yang awal lilitan nanti digabung itu.
Jangan lupa juga dicek kontinuitas setiap lilitan pasak, jangan ada yang menyentuh bodi atau crownnya dari keren supaya arus tidak bocor. Akhirnya selesai proses penggulungan. Tinggal pasang hal sensor, nanti PCB-nya diikat ya pakai kabel tis atau bisa juga pakai kawat email bekas gulungan tadi. Oke, nih magnet udah dipasang. Kita coba di sepeda. Ikutin kameranya. Ini tahap akhir sebelum dinamo dimasukkan ke dalam velgnya ya. Kita coba dulu apakah jalan normal apa enggak. Jangan buru-buru langsung dimasukkan ke velg biar tidak kerja 2 kali nantinya. Oke, kita tes hasil gulungan dinamo jalan apa enggak. Ada penampakan, ada kehidupan. Ini kayak turbo nih. Sip, tinggal kita pasang roda. Biar jelas. Wah, kencang kayaknya nih. Ini lilitannya tambahin sama kawatnya naik 0,5, naik dikit. Tahap akhir kita pasang dinamo dalam velgnya ya. Jangan lupa perhatikan posisi ring dan yang lainnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan setelah kepasang. Ini kita cepetin aja biar nggak terlalu lama durasinya. Gimana sob? Udah lihat hasilnya kan? Siapa tahu ada yang mau uji coba sendiri. Do it yourself. Ulang-ulang dinamo. Jadi ini juga jangan buat referensi lah istilahnya, hasil otodidak. Mau ditiru ya silakan, enggak juga nggak apa-apa, sekedar berbagi ya Pak. Ini hasil tes kecepatan dinamo ya, cukuplah untuk ukuran segini, jangan terlalu kencang. Lagi juga kita butuhnya torsi untuk nanjak biar menikmati ketika tanjakan curam. Oke sobat, sekian dulu pembahasan dari oprekan sendiri nih. Mungkin kita akan ketemu lagi di oprekan selanjutnya. Wassalamualaikum.